Bab 964. Suami istri. Mendengar kata selingkuh, Audrey Han mengerutkan bibirnya. Lalu menatap Gita tanpa berkata-kata. Bolehkah aku bertanya, jalan pikiranmu mengapa sejaib ini? Ternyata dapat menebak kalau itu adalah selingkuh. Di bawah tatapan sinis Audrey Han, Gita mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan tersenyum canggung setelah beberapa saat. Hei, kamu tahu, jalan pikiranku lebih aneh, siapa suruh aku lebih bodoh? Tidak peduli betapa anehnya itu, seharusnya tidak aneh sampai seperti ini, pikir Audrey Han dalam hati. Gita tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan di depan Audrey Han, dia membuat gerakan mengunci mulut, yang artinya dia tidak akan sembarangan bicara lagi. Adapun Audrey Han, dia terlalu dekat dengan Gita. Dia hanya merasa jalan pikirannya aneh, dan dia tidak marah atau merasakan sesuatu yang salah. Dia berpikir dengan tenang. Golden Ye pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Adapun tentang apa, dia tidak mengetahuinya. Tapi, sampai membuatnya mencari alasan dan berbohong padanya, itu pastilah bukan masalah sepele. Dia ragu-ragu sekarang, haruskah dia berpura-pura tidak tahu, atau haruskah dia langsung menusuknya saja? Hal misterius apa yang membuat dia tidak ingin menemuinya? Karena Audrey Han belum bertemu Golden Ye, jadi tebakannya memiliki dua arah, satu baik dan satu buruk. Tapi dia secara pribadi lebih suka arah yang baik. Bagaimanapun, dia tidak ingin prianya menyembunyikan darinya apa yang dia lakukan. Hal buruk. Jika dia melihat Golden Ye dan melihat raut wajahnya, Audrey Han pasti akan menghentikannya. Seseorang menarik lengan bajunya, dan Audrey Han kembali tersadar. Melihat Gita yang menunjuk mulutnya padanya, dan berusaha membuat suara, tetapi tidak berbicara. Kenapa? Dia bertanya, tapi Gita masih tidak berbicara, hanya mengarahkan jarinya ke mulutnya. Audrey Han menatapnya sebentar, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tadi membuat gerakan mengunci mulutnya, jadi dia tidak berani berbicara dengan asal. Pada saat ini, dia tiba-tiba ingin berbicara. Apa maksudmu? Meminta aku membukanya untukmu. Audrey Han memiringkan kepalanya dan bertanya. Gita mengangguk dengan kuat. Oh. Audrey Han sedikit tersenyum, aku tidak membuka, kamu akan terus seperti ini kan? Tiba-tiba wajah Gita terlihat cemas, Audrey Han malah berdiri dengan tenang. Lalu dia meregangkan pinggangnya dan berkata, hei, aku sepertinya terlalu lama duduk, kakiku sedikit sakit. Aku mau keluar dan berjalan-jalanlah. Mendengar bahwa wanita hamil ingin pergi keluar, Gita pasti tidak akan membiarkannya keluar sendirian, jadi dia berjalan bersamanya dari belakang. Gita ingin berbicara di sepanjang jalan, dan setiap kali dia ingin meminta Audrey Han membuka kuncinya, Audrey Han akan menuju ke arah lain, berpura-pura tidak melihat permintaannya. Pada akhirnya, Gita tidak tahan lagi, dan langsung berteriak pada Audrey Han, aku sudah cukup. Audrey Han tertawa, akhirnya tidak berpura-pura lagi. Gita berkata dengan marah, jika terus berpura-pura, maka aku akan mati karena kesal. Audrey, kamu benar-benar tidak memiliki hati nurani. Aku telah memperhatikanmu setengah hari, tetapi kamu benar-benar mengabaikanku. Jika aku benar-benar mati kesal, kamu tidak akan memiliki kakak ipar di masa depan. Bukannya aku tidak punya hati nurani. Lagi pula, kamu sendiri yang menguncinya sebelumnya. Selain itu, apakah kamu begitu yakin kalau kamu bisa menjadi kakak iparku? Pokoknya aku akan bekerja keras ke arah ini. Saat aku menjadi kakak iparmu, aku akan menekan kepalamu. Aku lihat kamu masih berani menindasku atau tidak. Oh, ternyata ingin menindasku di masa depan. Jadi menurutmu apakah aku seharusnya memotong rumput dan mencabut akarnya untuk menghindari masalah selanjutnya? Kalimat ini membuat Gita langsung menyerah, aku salah. Tadi bukan aku yang mengatakannya. Setelah berkeliling satu putaran, Audrey Han juga telah merasa sedikit lelah, jadi dia berkata, kembalilah.
Hari pertama, hari kedua, Golden Ye tidak juga kembali. Hari ketiga, masih juga tidak terlihat bayangan Golden Ye. Hari keempat, Arthur Xiao masih menjadi orang yang datang untuk melapor ke Audrey Han. Hari kelima, Audrey Han menjadi sedikit tidak sabaran, dan Gita mulai mengoceh dan membicarakan keburukan Golden Ye. Hari keenam, Audrey Han muram, menatap Arthur Xiao dengan tatapan membunuh. Arthur Xiao menarik lehernya tanpa sadar. Ketika dia akan berbicara, dia mendengar Audrey Han mengambil inisiatif untuk bertanya, hari ini masih tidak kembali. Arthur Xiao menelan kembali kata yang telah di ujung bibirnya, dan terpaksa mengangguk berkata, Tuan Muda Ye, dia. Sebelum dia selesai berbicara, Audrey Han berdiri dan berkata dengan lirih, ini sudah hari ke-6, apa yang dia lakukan? Tidak bisakah kamu memberitahuku? Ini. Sebenarnya, pekerjaan perusahaan lebih sibuk. Arthur Xiao, kamu pembohong. Gita melihat Audrey Han yang marah, juga ikut berdiri, langsung menyerang Arthur Xiao dalam kalimat pertama, sudah sejelas ini, kamu masih berbohong. Lebih baik kamu langsung ceritakan saja pada kami. Arthur Xiao tidak menyangka akan dimarahi oleh Gita, dan menatapnya dengan rumit. Tidak mengatakan juga tidak apa-apa. Aku tidak memaksamu. Audrey Han tahu kalau Arthur Xiao tidak berani mengatakannya karena itu adalah perintah Golden Ye. Jika dia mengatakannya secara langsung, mungkin konsekuensinya akan cukup serius baginya, dia mengerti itu. Aku akan meminta orang untuk menyelidikinya. Dia tidak berencana memberitahuku, maka kamu beritahu dia setelah kembali, sebaiknya jangan biarkan aku mendapatkannya. Arthur Xiao. Tidak disangka nyonya muda setajam ini berbicara. Arthur Xiao tidak tahan untuk sesaat. Dia sendiri bukanlah orang yang pandai berbicara, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, aku tahu nyonya muda. Aku akan menyampaikan ini pada Tuan Muda Ye. Merepotkanmu. Sebelum Arthur Xiao pergi, dia tidak bisa menahan diri melirik Gita. Dia sedang menatapnya dengan marah, melihatnya yang menatapnya, dia memarahinya berkata, bodoh, bukankah kamu bisa langsung memberitahu nyonya muda? Apakah nyonya muda masih tidak akan mengetahuinya setelah menyelidikinya? Apakah begitu buta? Dia siapanya Tuan Muda Ye? Apakah ada yang tidak bisa dibicarakan di antara suami istri? Jika kamu memberitahu nyonya muda sekarang, dia masih akan mengingatmu. Lagi pula, asalkan nyonya muda tidak menyalahkanmu, Tuan Muda Ye mungkin juga tidak akan melakukan apapun padamu. Lagi pula, menurut Gita, tidak ada yang bisa menyinggung seorang wanita. Apalagi, itu adalah wanita atasannya. Audrey Han tidak pelit, tetapi jika dia adalah wanita yang pelit. Kali ini disembunyikan darinya, tapi pasti akan ada cara penyelesaiannya satu hari nanti. Setelah keduanya akhirnya menyesuaikan hati mereka, maka nanti suami istri ini bukannya hanya satu kalimat jika ingin melakukan sesuatu terhadap Arthur Xiao. Tidak tahu apa yang dipikirkannya, dia tidak tahu untuk berbalik arah. Arthur Xiao disemprot oleh Gita, dan tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Gita benar. Beberapa hari yang lalu, bersikeras menghadapinya, dan nyonya muda juga tidak menyelidikinya. Tapi sekarang, dia telah berkata akan menyelidikinya, lagi pula cepat atau lambat akan tahu. Maka, lebih baik dia memberitahu nyonya muda sekarang. Memikirkan hal ini, Arthur Xiao melirik Gita dengan penuh terima kasih. Kemudian dia berkata, kalau begitu, aku akan memberitahu kalian semuanya. Bersambung.